Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmansyah. Saya dari Prodi PMI kelas A Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin menjelaskan materi tentang ulumul hadis, yaitu tahammul hadis. Pengertian dari tahammul hadis. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madli tahmala yang berarti menanggung, membawa, atau bisa diterjemahkan dengan menerima. Tahammul hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahammul al-hadis menurut istilah ulama ahli hadis sebagaimana dalam kitab Taisir Musallah Hadis, yang itu artinya menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Selanjutnya, kelayakan tahammul. Mayoritas ahli ilmu cenderung memperbolehkan kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil, yakni anak yang belum mencapai usia takluf. Sedangkan sebagian mereka tidak memperbolehkan. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama itu karena sahabat, tabi'in, dan ahli ilmu setelah mereka menerima wilayat sahabat yang masih berusia anak-anak seperti ada Hasan, Husain, Abdullah ibnu Az-Zubair, Anas ibnu Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Mahmud ibnu Ar-Rabi, dan lain-lain. Mereka memperbolehkan kegiatan mendengar hadis yang dilakukan oleh anak kecil. Berbeda pendapat dengan batas usianya, karena hal itu tergantung pada masalah tamjiz dari anak kecil itu. Tamjiz ini jelas berbeda-beda antara masing-masing anak kecil. Namun demikian, mereka memberikan keterangan bersamaan dengan pendapat mereka, dan kita bisa meringkas penjelasan itu ke dalam 3 pendapat. Yang pertama, bahwa umur minimalnya harus 5 tahun. Hujjah yang digunakan oleh pendapat ini adalah riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Muhammad ibnu Arabi radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku masih ingat firman Nabi SAW, dari timbah ke mukaku, dan ketika itu berusia 5 tahun. Yang kedua, pendapat Al-Hafiz Musa ibnu Harun Al-Hammal, yaitu bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai absah bila ia telah mampu membedakan antara sapi dengan himar. Saya merasa yakin bahwa yang beliau maksudkan ini adalah tamyiz. Beliau menjelaskan pengertian tamyiz dengan kehidupan sekitar. Yang ketiga, ada keabsahan setiap anak kecil dalam mendengar hadis pada adanya tamyiz. Bila anak telah memahami pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka ia sudah tamyiz dan absah pendengarannya. Meskipun usianya masih di bawah 5 tahun, namun bila ia tidak memahami pembicaraan dan tidak bisa memberikan jawaban, maka kegiatannya mendengar hadis tidak absah meskipun usianya di atas 5 tahun. Selanjutnya ada syarat-syarat perawi dalam tahammul hadis. Yang pertama yaitu Islam, sehingga tidaklah diterima riwayat orang kafir berdasarkan ijma ulama yang diketahui agamanya tidak memperbolehkan dusta atau tidak. Sangat tidak logis bila riwayatnya diterima, sebab menerima riwayatnya berarti membiarkan caciannya atas kaum muslimin. Bagaimana mungkin riwayat rusak Islam bisa diterima? Di samping itu, Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita untuk mengecek berita yang dibawa oleh fasik melalui firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang, ya ayyuhallazina amanu inna ja'akum fasik biza bi' fatayyanu
an tusiu qauma bijahalatin fakus bihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua itu balik. Usia balik merupakan usia dugaan adanya kemampuan menangkap pembicaraan dan memahami hukum-hukum syariat. Karena itu keberadaan takif dikaitkan dengannya. Yang jelas, yang dimaksud balik di sini adalah akal sehat dengan usia yang memungkinkannya bermimpi basah. Oleh karena adanya sebagai ulama mutaakhirin yang mensyaratkan balik dan berakal sehat. Sedangkan ulama mutaqaddimin mencukupkan diri dengan menyebut syarat berakal. Karena umumnya tak dijumpai kemampuan menangkap pembicaraan dan berakal sehat. Yang ketiga ada sifat adil. Ia merupakan sifat yang tertancap dalam jiwa yang mendorong pemiliknya untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, sehingga jiwa kita akan percaya akan kejujurannya, menjauhi dosa besar termasuk di dalamnya, juga sebagian dosa kecil, seperti mengurangi timbangan sebiji, mencurangi sesuap makan, serta menjauhi perkara-perkara mubah yang dinilai mengurangi harga diri, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, berteman dengan orang-orang keji, dan terlalu berlebihan dalam berkelakar. Yang keempat ada dab, yaitu kerjaan seseorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya ketika mendengarnya serta menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dab mencakup hafalan dan tulisan. Maksudnya seorang perawi harus benar-benar hafal bila ia meriwayatkannya dari hafalannya dan memahami tulisannya daripada perubahan, penggantian, atau pengurangan bila ia meriwayatkan dari tulisannya. Selanjutnya ada metode-metode tahammul hadis. Yang pertama ada as-simah, yaitu mendengar. Yang kedua ada al-qiraah ala asyah, yaitu membaca di hadapan guru. Yang ketiga ada al-ijazah, sertifikasi atau rekomendasi. Kata al-ijazah secara etimologi diambil dari kata mengalirkan air yang digunakan untuk menyiram kekayaan berupa binatang, ternak, atau persawahan. Ulama mutaqaddimin tidak memperbolehkan metode ijazah tanpa kriteria dan syarat. Tetapi mereka memberikan persyaratan bahwa seorang ahli hadis harus mengenal betul apa yang akan diijazahkannya. Naskah yang ada pada murid harus dibandingkan dengan naskah aslinya sampai benar-benar sama, dan yang meminta ijazah ahli ilmu dan telah memiliki posisi dalam hal keilmuan, sehingga tidak akan terjadi peletakan ilmu tidak pada tempat atau ahlinya. Yang keempat ada al-munawalah. Maksudnya seorang ahli hadis memberikan sebuah hadis, beberapa hadis atau sebuah kitab kepada muridnya agar sang murid meriwayatkan darinya. Misalnya seorang guru memberikan sebuah kitab kepada muridnya seraya berkata, inilah hadisku, atau inilah riwayat-riwayat yang kudengar, tanpa mengatakan riwayatkanlah ia dariku, atau aku memperbolehkanmu untuk meriwayatkannya dariku. Sebagian ulama memperbolehkan metode ini, sementara sebagian yang lain tidak memperbolehkannya. Yang kelima ada al-mukatabah, yaitu seorang guru menulis dengan tangannya sendiri
atau meminta orang lain menulis darinya sebagian hadisnya untuk seorang murid yang ada di hadapannya atau yang berada di tempat lain, lalu guru itu mengirimkannya kepada sang murid bersama orang lain yang bisa dipercaya. Mukatabah memiliki dua bagian. Yang pertama, disertai dengan ijazah. Misalnya guru menulis beberapa hadis untuk sang murid seraya memberikannya ijazah kepadanya. Yang kedua, tanpa dengan ijazah. Ada sekelompok ulama yang melarang meriwayatkan darinya. Kami tidak menemukan alasan disyaratkan ijazah dalam mukatabah karena perawi-perawi terkemuka sering mengambil kitabah tanpa ijazah. Al-Khatib Al-Baghdadi menganjurkan agar penulisan dilakukan oleh ahli hadis sendiri, namun tidak menilainya sebagai kewajiban. Yang keenam ada ilham asyikh. Seorang syekh memberitahukan kepada muridnya bahwa hadis tertentu, kitab tertentu merupakan bagian dari riwayat-riwayat miliknya dan telah didengarnya atau diambil dari seseorang. Perkataan lainnya yang senada tanpa menyatakan secara jelas pemberian ijazah kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Meski dengan pemberitahuan seperti biasa itu saja, sebagian besar ulama memperbolehkan meriwayatkannya. Mereka menilai bahwa pemberitahuan semacam itu mengandung pengertian pemberian izin atau ijazah dari guru kepada murid untuk meriwayatkan darinya. Mereka juga menilai bahwa kejujuran dan keterpercayaan sang guru tidak memungkinkannya keridoannya untuk menerima dan meriwayatkannya. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama mutaqaddimin seperti Ibnu Juraij, mayoritas ulama mutaakhirin. Sebagian ulama mengatakan metode semacam itu harus disertai dengan ijazah agar periwayatannya darinya bisa berstatus sahih. Selanjutnya ada al-waisiyah. Seorang guru berwasiat sebelum berpergian jauh, sebelum meninggal, agar kitab riwayatnya diberikan kepada seseorang untuk meriwayatkan darinya. Bentuk ini merupakan bentuk tahammul yang amat langka. Ulama mutaakhirin menghitungkan dalam jajaran metode tahammul dengan dasar riwayat dari sebagian ulama salaf tentang wasit kitab-kitab mereka sebelum mereka wafat. Salah satunya adalah riwayat bahwa Abu Kilabah Abdullah ibnu Zaid al-Jirni mewasiatkan kitab-kitabnya untuk Ayyub as-Sakhtiyani. Lalu kitab-kitab itu didatangkan kepada Ayyub jumlah sebanyak muatan kendaraan unta. Sebagian mereka memperbolehkan periwayatan tahammul dengan metode wasiat, memberikan alasan bahwa memberikan kitab-kitab kepada yang diwasiati mengandung satu jenis izin dan hampir sama dengan art dan menawalah, bahkan dekat dengan jenis i'lam. Metode ini merupakan metode tahammul yang paling lemah. Yang diberi wasiat tidak diperbolehkan meriwayatkan dari yang mewasiatkan, menurut mayoritas ulama. Selanjutnya ada al-wijadah atau penemuan. Al-wijadah dengan kasroh wawu merupakan konjugasi dari kata wajada yajidu, bentuk yang tidak analogis. Ulama hadis menggunakannya dengan pengertian ilmu yang didapat dari sahifah tanpa ada proses mendapatkan ijazah ataupun proses menawalah. Misalnya seseorang menemukan kitab hasil tulisan orang semasanya dan telah mengenal dengan baik tulisannya itu, baik ia pernah bertemu atau tidak, atau hasil tulisannya tidak semasanya tapi ia merasa yakin
bahwa tulisan ini benar penisbatannya pada yang bersangkutan melalui kesaksian orang yang bisa dipercaya atau kepopuleran kitab itu ataupun dengan sanad yang ada pada kitab ataupun melalui sarana lainnya. Ada riwayat akurat dari sebagian ulama salaf. Mereka meriwayatkan dari sahifah-sahifah dan kitab-kitab. Namun demikian periwayatan dengan metode wijadah ini pada masa klasik amat langka. Karena mayoritas mereka sangat mengutamakan periwayatan secara langsung melalui mendengar atau menyodorkan kitab. Seorang perawi yang menggunakan cara wijadah tidak boleh menisbatkan riwayatnya pada pemilik kitab bila ia merasa ragu terhadap penisbatan kitab itu kepada pemilik yang bersangkutan, kecuali dengan menunjukkan keraguannya itu. Wijadah yang bisa dipercaya yang memiliki kejelasan penisbatan kitab yang bersangkutan kepada penulisnya melalui metode-metode ilmiah yang beragam derajatnya tidak jauh berbeda di bawah tahammul dengan cara ijazah, karena ijazah pada hakikatnya adalah wijadah yang disertai izin secara jelas dari guru untuk meriwayatkannya. Pengertian dari dabit adalah itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dabit. Pengertian dari dabit adalah yaitu kuat hafalannya. Sesuai dengan arti dari dabitu ruwat, yaitu setiap perawi dari semua jenjang tingkatannya memiliki hafalan yang kuat. Pengertian itu sesuai dengan salah satu pengertian dabit yang terdapat dalam kitab Taysir Mustahil Hadis. Kitab Taysir Mustahilul Hadis merupakan sebuah kitab tentang ilmu hadis yang disusun oleh Dr. Mahmud Tahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Hasan meriwayatkan hadis. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu merupakan cucu kesayangan Rasulullah. Keduanya telah menuntut ilmu dari Rasulullah ketika masih kanak-kanak, sehingga mampu meriwayatkannya beberapa hadis Rasulullah. Sahihul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilah Amal mengatakan, menurut kebanyakan ulama bahwa Sayyidina Hasan lahir pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berdasarkan keterangan itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, usia Sayyidina Hasan baru 7 tahun, lebih beberapa bulan. Apa yang bisa diperbuat oleh anak kecil berusia 7 tahun dalam hal keilmuan? Dia mampu meriwayatkan beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Katanya, Syekh Abu Hawra rahmatullah alaih pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan yaitu, apakah engkau teringat sabda baginda Rasulullah? Hasan pun menjawab, ya, suatu ketika aku sedang berjalan-jalan dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu kami menjumpai setumpuk kurma sedekah. Kemudian aku mengambil sebuah kurma, meletakkan di mulutku. Titik lantas beliau bersabda, sambil mengeluarkan kurma terdiri dari mulutku. Beliau bersabda, kita tidak boleh memakan harta dari bersedekah. Aku pun belajar masalah sholat 5 waktu dari baginda Nabi dari kitab Musnad Ahmad. Sayyidina Hasan juga berkata, aku diajari doa kunut dalam sholat witir oleh baginda Rasulullah SAW. Doa kunut yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai berikut.
yang artinya, ya Allah, tunjukilah aku bersama orang yang telah Engkau beri petunjuk. Sentosakanlah aku bersama golongan orang yang telah Engkau beri kesentosaannya. Peliharalah aku bersama orang yang telah Engkau pelihara. Berkahilah aku dengan apa yang Engkau berikan. Hindarkanlah aku dari keburukan qadamu, perkara yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkau maha memutuskan dan tiada yang dapat memberi keputusan kepadamu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau sayangi. Maka berkah zat dan maha tinggi ya Tuhan kami. Pengajaran lain yang diterima Sayyidina Hasan adalah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat subuh tetap duduk di tempatnya sampai terbit matahari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan dirinya dari api neraka. Sayyidina Hasan juga menyampaikan telah berkali-kali pergi haji dengan berjalan kaki. Lalu ada seorang bertanya, mengapa engkau pergi haji tidak naik kendaraan? Ia menjawab, aku malu jika setelah mati nanti bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku belum pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ia terkenal sangat lembut dan wara. Dalam Musnad Ahmad terdapat beberapa hadis yang diriwayatkannya. Pangeran Kitab Talqih memasukkannya ke dalam daftar para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan 13 hadis. Syekh Maulana Muhammad Al-Kandahlawi mengatakan apa yang dapat dilakukan oleh anak usia 7 tahun tanda-tanda, namun saat berusia semuda itu Sayyidina Hasan mampu mengingat sejumlah hadis sekaligus meriwayatkannya. Menurut dia, hal itu menunjukkan kemampuan menghafal yang tinggi dan semangat yang luar biasa. Tapi sayang, ketika kini tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita kini tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak kita yang sudah berumur 7 tahun, walaupun ilmu yang ringan. Sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini mengabdikan seluruh hidupnya bersama Nabi Muhammad. Ada 5.374 hadis yang telah beliau riwayatkan. Ada Abdullah bin Umar, dia merupakan anak dari Umar bin Khattab. Dia dikenal pandai di bidang hadis, tafsir, dan fikih. Tak hanya di bidang ilmu, dia juga handal di medan tempur. Selama hidup, Abdullah meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW hingga menjadi asisten pribadinya, Anas telah meriwayatkan kurang lebih 2.286 hadis. 10 tahun berada dekat dengan Nabi Muhammad, dia mampu meriwayatkan banyak hadis karena mengetahui banyak hal tentang Nabi. Yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah salah satu istri Nabi yang termasuk orang yang berada dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Dia meriwayatkan hadis mengenai kehidupan pribadi Nabi Muhammad SAW, perihal rumah tangga, serta peran Nabi Muhammad sebagai suami. Setidaknya Aisyah binti Abu Bakar ini meriwayatkan hadis 2.210 hadis yang telah diriwayatkannya. Yang kelima ada Abdullah bin Abbas. Nah, untuk perawi hadis yang satu ini, dia telah meriwayatkan 1.660 hadis. Abdullah bin Abbas merupakan anak dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang Dabit. Dabit perawi merupakan salah satu bagian dari syarat suatu hadis. Dikatakan hadis sahih selain damit perawinya. Terdapat beberapa syarat lain hadis tersebut dikatakan sahih,
yaitu yang pertama berkesinambungan sanadnya, yang kedua rawinya adil, yaitu seorang rawi yang memiliki sifat Islam berakal, balik, tidak fasik, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak merusak kehormatannya. Yang ketiga tidak ada syadz dalam hadis tersebut. Yang keempat, tidak pula ada ilat dalam hadis tersebut. Nah, itu tadi syarat lain hadis yang dikatakan sahih. Sifat dabit ini ada dua macam, yaitu dabit dalam dada, yaitu memiliki ingatan dan hafalan yang kuat sejak ia menerima riwayat hadis hingga menyampaikan kepada orang lain, dan ingatannya tersebut sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja yang dikehendaki. Yang kedua, dabit dalam tulisan atau juga disebut dabtu kitab, yaitu tulisan hadis yang diterimanya terpelihara dari perubahan, pergantian, dan kekurangan, atau penjelasan lain adalah sifat seseorang perawi yang dapat memahami dengan sangat baik tulisan hadis yang termuat dalam kitab yang ada padanya dan mengetahui kesalahannya apabila terdapat kesalahan dalam tulisan tersebut. Demikian penjelasan materi tentang ulumul hadis. Saya Akbar Firmansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.